Hari apa lagi yang paling penting bagi manusia kecuali hari terakhirnya? Tidaklah minuman ditawarkan kepadanya kecuali ia menangis karenanya. Dan setahun sekali kusiapkan ia untuk majelis Imam Hussein alaihissalam. Tolong Syekh, jangan kau ambil kesempatanku ini. Sahabat, kenanglah derita berat yang kini menyesakan ruang batinmu, meremuk reda, hancurkan mimpi, meniti asa yang tak pasti. Keluh terdengar rintihan semakin menjadi, seolah diri berat diuji. Menelan kelak, keluh tak berperi, lupa akan nikmat ilahi. Kenanglah Al-Husain, derita sebagai tanda cinta. Ya Husain, Ya Husain, mengenangmu bangkitkan asa, bahwa hidup adalah cinta suci. Kau persembahkan untuk ilahi. Gemuruh dada menghentak, gelisah mengisi, kehilangan kawan sejati. Cintamu pada hatimu sunyi, hilang semua harga diri. Sahabat, masihkah batinmu merantai sepi setelah Al-Husain kau tangisi? Wajahmu muram, merenung diri. Adakah cinta yang kau beri? Kenanglah Al-Husain, derita sebagai tanda cinta, bahwa hidup adalah cinta suci. Kau persembahkan untuk ilahi. Kau persembahkan untuk ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal.
Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara-saudara sekalian, para pecinta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam ini kita lanjutkan kembali ungkap bela sungkawa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita bersama-sama bertakziah. Malam ini kita ingin menggabungkan diri kita bersama kekasih hari ini, bersama kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salatu wassalam. 50 tahun setelah wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin berada dalam ujian teramat berat. Muncul ditampuk kekuasaan kaum muslimin waktu itu seseorang yang menisbatkan diri sebagai pemimpin umat, tetapi berperilaku teramat buruk, berbuat dosa dan maksiat terang-terangan, lalu menyatakan diri sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Untuk mengingatkan umat yang tengah diselewengkan oleh tokoh seperti itu, berangkatlah Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salatu wassalam meninggalkan Madinah menuju Makkah, berhaji di Baitullah dan melanjutkan perjalanan memasuki hari demi hari di bulan Muharram ini. Pada hari yang ke-6, apa yang terjadi di padang Karbala? Apa yang terjadi pada kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa peristiwa ketika hari sebelumnya Imam Husain alaihissalam berdiri di hadapan pasukan musuh, mengingatkan mereka tentang siapa Imam Husain alaihissalam, mengingatkan mereka tentang hayhat minadillah, jauhlah dari kehinaan, mengingatkan mereka tentang ajaran agama yang sesungguhnya. Maka pada hari ke-6 di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa. Antara lain Imam Husain alaihissalam mengutus sahabatnya, juga sahabat saudaranya dan sahabat dari ayahanda beliau alaihi wassalatu wassalam, yaitu Habib ibni Madahir. Imam Husain alaihissalam pada malam harinya meminta Habib ibni Mazahir yang berasal dari kelompok Bani Asad, sehingga disebut Habib ibni Madahir al-Asadi. Imam alaihissalam meminta Habib ibni Madahir untuk berangkat menemui kabilah Bani Sa'ad. Kalau Habib ibni Madahir dari kabilah Bani Asad, Imam mengutus Habib untuk menemui Bani Sa'ad. Sebagaimana pada hari-hari sebelumnya, bahkan sebelum memasuki bulan Muharram, berbagai kabilah itu ada sebagian yang bergabung. Imam juga menyampaikan kepada mereka kiranya ada yang akan berangkat, ada yang akan bersama, ada yang akan menyertai. Beberapa di antaranya bergabung, beberapa di antaranya menolak, bahkan ada yang menyesal sampai akhir hayatnya ketika ia menolak untuk bergabung dengan Imam Husain alaihissalam dan ia menyerahkan kuda-kudanya sebagai ganti dukungannya. Imam tidak berkenan menerimanya. Kalau engkau tidak berkenan untuk menyerahkan dirimu bergabung bersama kami, tidak ada manfaatnya kuda-kuda yang kau kirimkan untuk kami. Bukan karena misalnya Imam Husain alaihissalam ingin mengumpulkan sebanyak pasukan,
Tidak, yang imam lakukan adalah untuk menyelamatkan kelompok-kelompok itu, untuk menyelamatkan kabilah-kabilah itu. Di mana sebetulnya posisi mereka berdiri? Akankah mereka membiarkan sesuatu terjadi? Dalam riwayat dari mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam diajarkan oleh para teladan suci, sekiranya di timur bumi terbunuh seseorang dan orang yang berada di barat bumi ridho dengan terbunuhnya seseorang itu, maka orang yang berada di bagian barat bumi itu berserikat dalam pembunuhan orang yang di timur bumi itu. Pada peristiwa kezaliman tidak boleh kita berdiam diri. Berdiam diri artinya ridho terhadap kezaliman, ridho terhadap kesewenang-wenangan, dan itu dicatatkan sebagai pelaku yang sama yang melakukan tindak kezaliman itu. Maka imam mengingatkan setiap di antara mereka, termasuk ketika mengutus Habib ibni Madahir untuk menemui Bani Sa'ad. Tapi sebagaimana layaknya pertempuran, selalu ada mata-mata. Ketika Habib ibni Madahir berangkat menuju kabilah Bani Sa'ad, mata-mata Ubaidillah ibni Ziyad juga tidak lepas mengikutinya. Begitu mengetahui tujuannya, mengetahui maksudnya, maka mata-mata ini kembali melaporkan pada pasukannya. Ubaidillah ibni Ziyad mengirim pasukan untuk mencegah Bani Sa'ad bergabung bersama kafilah Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Saudara, pada peristiwa Asyura ini kita mengenal banyak orang yang gugur pada perjalanan jauh sebelum sampai pada hari yang ke-10. Syahid yang pertama, bisa dikatakan demikian, pada peristiwa yang kemudian memuncak di bulan Muharram ini adalah Hazrat Muslim ibni Aqil radhiyallahu anhu, saudara sepupu Imam Hussein alaihissalatu wassalam, yang syahid pada 9 Dzulhijjah pada hari wukuf. Ia dibawa oleh pasukan Ubaidillah ibn Ziyad ke atas Masjid Kufah, kepalanya dipenggal, dilemparkan ke bawah. Maka putra dan putri Hazrat Muslim ibn Aqil adalah anak-anak yatim pertama peristiwa Karbala. Dan pada hari ke-6 ini, kabilah Bani Sa'ad, mereka yang hendak bergabung bersama kafilah Imam Hussein alaihissalam, dicegah oleh pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum peristiwa Asyura terjadi pertempuran ini antara kabilah Bani Sa'ad dengan pasukan Ubaidillah ibn Ziyad, dengan pasukan Umar ibn Sa'ad. Terjadilah pertempuran dan Bani Sa'ad memberikan syuhada yang pertama pada peristiwa Asyura ini. Dari Bani Sa'ad lah syuhada yang pertama pada peristiwa Asyura ini. Doa kita untuk para syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan ada satu peristiwa lagi pada hari ke-6 di bulan Muharram ini. Ubaidillah ibn Ziyad meminta pasukannya untuk mulai hari ini, sejak hari ini, agar pasukannya menahan aliran air untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran sungai Furat yang melewati padang Karbala itu hari ini dikuasai oleh pasukan musuh. Bila sebelumnya kafilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan air minum pada pasukan musuh, memberikan izin pada mereka karena air itu untuk semuanya. Pada hari ini pasukan musuh merebut aliran sungai Furat itu, dan pada hari ke-6 ini mereka menutup akses kafilah keluarga Rasulullah SAW untuk dapat mengambil dari air sungai Furat itu. Bahkan seorang di antara pasukan musuh berkata, seorang di antaranya berkata, jadi ini pasukan ini dipimpin oleh di antara anggota dari pasukan Umar ibni Sa'ad. Perintahnya datang dari Ubaidillah ibni Ziyad. Dalam perintah yang dibacakan,
tertulis seperti ini? Ini terkait dengan sejarah sebelumnya yang bisa juga kita teliti lebih jauh. Seakan-akan sebagaimana dahulu ada seorang khalifah yang ditahan air minumnya, tidak diberikan air minum, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Di rumahnya juga tidak beroleh air minum. Perintah yang datang itu demikian juga, perlakukan juga pada Al-Husain seperti itu. Sebagaimana dahulu khalifah yang dalam sebuah konflik politik yang terjadi, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi wasallam menugaskan Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam untuk menjaga kediaman khalifah ini, yaitu Khalifah Utsman ibn Affan. Perintah yang datang dari Ubaidillah ibn Ziyad seperti itu. Sebagaimana dahulu Khalifah Utsman ibn Affan terbunuh kehausan, lakukan yang sama kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Begitu perintah ini datang, seorang dari pasukan musuh berkata, "Wahai Husain, demi Allah, tidak satu tetes pun dari air ini akan kami berikan hingga engkau berkalang tanah." Kemudian Imam Husain alaihissalatu wassalam mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Tuhanku, kiranya engkau buat ia kehausan dan selamanya tidak diliputi oleh rahmatmu." Menurut Hamid ibn Muslim yang meriwayatkan peristiwa ini, ia mengetahui bahwa orang yang berkata, "Demi Allah, tidak akan aku berikan setetes air ini untukmu, wahai Husain," hingga akhir hayatnya selalu merasa kehausan. Tidak peduli berapapun banyak air dia minum, dahaga itu tidak pernah hilang darinya selama-lamanya. Pada hari ini juga Imam Husain alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangan ke langit, dan kalau mereka menahan aliran air itu dari kami, maka kelak keturunan, maka kelak seorang Ghulam Thaqafi, dan Ghulam Thaqafi ini adalah Hajjaj ibn Yusuf. Kata Imam Husain alaihissalam, ia Ghulam ini akan berkuasa atas mereka, akan menghabisi mereka, akan berbuat zalim pada mereka. Dan kita mengetahui Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi dalam sejarah dikenal sebagai tokoh yang terkenal kejahatannya. Bahkan ada kalimat yang mengatakan kalau setiap umat bisa menyebutkan satu di antara tokohnya yang paling jahat dari sejarah yang terjadi pada Bani Umayyah waktu itu, diberikan saja Hajjaj al-Thaqafi, semua akan kalah timbangan kejahatannya oleh Hajjaj ibni Yusuf al-Thaqafi ini. Mengapa? Mungkin orang menyebut Tulah atau apapun namanya, tapi antara lain karena pasukan itu menahan persediaan air minum untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, mulai hari ke-6 di bulan Muharram ini, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi punya persediaan untuk makanan mereka, untuk minuman mereka. Di tenda-tenda ada anak-anak kecil, ada bayi, dan mulai hari ini air minum tertahan dari mereka. Mulai hari ini hingga esok hari dan hari-hari berikutnya, bahkan setiap saat dalam hidup kita, setiap kali saudara meneguk segelas air minum yang segar, marilah kita ingat tenggorokan yang kering dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air minum ditahan dari mereka. Siapa yang menahan aliran air minum itu? Sekelompok orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut kakek mereka, sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menahan air dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah malam dimulainya saat-saat kehausan,
keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi fidaik. Alayka minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-layl wan nahar wa la ja'alahu Allah akhirul ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya laitana kunna ma'akum wa nafuza fawzan 'azima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.